Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Naam ya ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Ketahuilah dari keagungan rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kaum muslimin adalah di saat Allah mewajibkan kepada mereka perkara-perkara yang harus dilaksanakan, maka Allah menggandengkannya dengan al-fadail, dengan kemuliaan-kemuliaan, dengan
keutamaan-keutamaan yang penuh kenikmatan baik di dunia ataupun di hari akhirat. Maka itulah Rabb kita, Rabbuna Jalla wa Ala, yang mana Allah memerintahkan kepada kaum muslimin dalam berbagai ibadah, terutama yang wajib, maka Allah menggandengkan dengan keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh manusia dan jin yang akan melaksanakan kewajiban tersebut. Maka di antaranya adalah kewajiban menuntut ilmu. Maka di saat Allah memerintahkan dari lisan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh muslimat juga untuk menuntut ilmu, seperti di hadis yang sering kita ulang, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas Ibnu Malik, dan yang lainnya oleh Ibnu Umar, dan yang lainnya oleh Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana lafadznya sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka di saat Allah memerintahkan kaum muslimin seluruhnya dan juga kaum muslimatin, maka Allah mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu. Dan di sini tambih, kalimat muslimah tidak ada asalnya. Dan juga ada tambahan yang lain, utlubul ilma walau bisin. Menuntut ilmu itu wajib, dan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini pun tambahan yang dhaifun jiddan dari Abu Atikah. Maka setelah Allah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka kaum muslimin di saat melaksanakan kewajiban tersebut, di sana ada keutamaan-keutamaan yang besar yang bisa diperoleh oleh kaum muslimin yang menuntut ilmu. Maka di sana ada keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah berikan down payment di dunia ini, keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirat bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu dan bagi mereka orang-orang yang menjadi alim ulama. Maka yang pertama, kita bagi keutamaan dari para penuntut ilmu dan orang yang alim dari agamanya tentang keutamaan di dunia. Maka yang pertama, dari keutamaan di dunia, Allah memberikan 4 perkara kepada para penuntut ilmu, kepada orang yang mengajari di masjid dan juga melaksanakan muhadarah dan khutbah di masjid, dan mereka yang hadir serta mereka yang menuntut ilmu dan yang mentransferkan ilmu mendapatkan 4 perkara, yang mana 4 perkara ini sangat diidam-idamkan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi." Maka tidaklah berkumpul suatu kaum yang mana dia itu berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, yang mana dia itu membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran, baik yang belajar ataupun yang mengajar sama-sama, maka tidaklah kecuali mendapatkan 4 perkara. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Maka Allah akan menurunkan kepadanya as-sakinah. Makna as-sakinah adalah ketentraman. Dan ketentraman hidup di dunia ini, hati menjadi tenang, tidaklah kecuali dengan zikrullah, tidaklah kecuali dengan menuntut ilmu. Maka Allah berfirman di dalam ayatnya, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Tatmainnul qulub. Maka tidaklah dengan berzikir kepada Allah,
kecuali dia itu tatmainnul qulub. Hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Dan ketenangan dan kebahagiaan di dunia bagi hati-hati ini sangat diidam-idamkan oleh seluruh manusia. Maka di sana ada orang yang disibukkan dengan dunia, menumpuk hartanya agar menjadi orang-orang yang kaya, namun di antara mereka tidak mencapai kebahagiaan. Dan di antara mereka orang-orang yang diberikan kekuasaan menjadi pemimpin suatu wilayah, suatu provinsi, suatu negeri bahkan. Namun, dia menginginkan ketentraman hidup di dunia ini, tidak dia dapatkan. Maka permasalahan ketenangan, ketentraman hidup di dunia ini bukan permasalahan banyaknya harta, dan bukan permasalahan tinggi derajatnya di kalangan martabat manusia, predikatnya tinggi di hadapan manusia, bukan itu. Tetapi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka akan tentram jiwa-jiwa dan hati seseorang. Ini yang tidak didapatkan yang pertama. Kemudian disebutkan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi rahmatnya. Allah akan memberikan rahmat-rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis, baik sebagai pengajar ataupun yang belajar. Maka yang tadinya datang dalam keadaan anak-anaknya sakit dan sakit, maka dianya akan disembuhkan dengan rahmat Allah. Anak-anaknya akan disehatkan dengan rahmat Allah. Bahkan yang tadinya datang terlilit hutang dan tidak ada makanan di rumah, maka dengan menuntut ilmu yang merupakan ketakwaan, Allah akan meliputi rahmatnya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Di majelis itu Allah akan meliputkan kepada mereka rahmat dari rasa kasih sayang Allah atas mereka, sehingga hilanglah kesedihan, hilanglah kemiskinan, dan hilanglah segala problem. Sesuai dengan ayat Allah juga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid seperti sekarang ini, maka dia dari ketakwaan kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solve problems. Segala permasalahannya itu dipecahkan oleh Allah dan diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak pernah dia duga-duga. Maka berapa banyak yang merasakan di saat dia sebelum menuntut ilmu, maka dia mempunyai pekerjaan. Namun dengan mempunyai pekerjaan dan ditambah menuntut ilmu, maka merasakan barokah. Allah lebih menyayanginya. Allah memudahkan segala perkara dari kehidupannya. Semua the problems diberikan solving, diberikan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah, di mana malaikat-malaikat akan datang kepada majelis-majelis ilmu, yang mana para malaikat menyanjung para penuntut ilmu, dan mereka menutup majelis-majelis penuntut ilmu ini dengan sayap-sayap mereka sampai kepada langit-langit dunia. Ridon bima fa'alu. Mereka ridho dengan apa yang mereka lakukan di masjid-masjid itu. Dan yang keempat, ini yang paling puncak prima, wa dzakarahumullah fiman inda. Dan Allah akan mengabsen, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu dimanapun, di pondok pesantren manapun, di masjid manapun di Indonesia, dan di luar negeri, dan di Eropa, dan di Arab sendiri, semuanya akan disebutkan orang-orang yang hadir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebutkan nama-nama mereka sebagai orang-orang yang dicintai di kalangan para malaikat di langit. Dan ini lebih tegasnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah.
Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibhu. Jika Allah mencintai seseorang, dari sebabnya apa? Banyak duduk di majelis ilmu. Baik dia sebagai pengajar, baik dia sebagai pelajar, setiap hari menuntut ilmu. Maka banyak disebutkan di langit oleh Allah. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan ibnu fulan. Maka cintailah dia wahai Jibril. Allah mencintai dia karena banyak duduk di majelis ilmu. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang alim. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril untuk mencintainya. Tidak cukup dengan kecintaan Allah dan kecintaan Jibril. Maka ditambah dengan Jibril pun mengumandangkan ila ahli sama. Maka Jibril mengundang seluruh malaikat di langit. Dikatakan innallaha wa Jibril yuhibbuna fulanan fa'ahibbuh. Maka Allah dan Jibril mencintai fulan ini. Maka cintailah kalian. Fayuhibbuna ahlus sama. Maka orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang ada di langit seperti para malaikat mencintai orang ini. Ditambah dengan Allah dan malaikat Jibril. Maka setelah dicintai oleh semua yang ada di langit, apakah cukup dengan itu? Tidak. Tsumma ju'ilal qabul fil ard. Maka Allah akan membukakan hati-hati manusia yang lain untuk mencintai dan mengagungkan dari para penuntut ilmu dan alim ulama yang mengajari penuntut ilmu. Maka jika dilihat betapa orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mengajari kepada kebaikan, dan para penuntut ilmu itu sendiri dicintai oleh seluruh manusia. Maka kita melihat bagaimana para masyayikh kita yang sudah meninggal, baik terdahulu dari para sahabat, di saat disebutkan namanya kita mengatakan radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, Abu Hurairah radhiyallahu an, Khulafaur Rasyidin yang 4 radhiyallahu anhum, dan para ulama yang setelah mereka dari tabi'in, itba'ut tabi'in, kita katakan radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Dan dari para masyayikh yang dekat dengan kita yang sudah meninggal, Syekh kami Muqbil rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan juga Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Kita mencintainya. Kenapa? Karena tadi Allah menjadikan hati kita cinta kepada mereka. Kecuali yang di hatinya ada sesuatu akan membenci ulama ahli sunnah karena mereka dari kelompok ahlul bid'ah. Karena ulama ahli sunnah itu menjarah, mencela kebid'ahan dan kesesatan kelompok ahlul bid'ah. Maka inilah 4 perkara dari keutamaan di dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i. Dan begitu pun dari keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i, maka Allah setiap saat di majelis-majelis dzikir akan mengampuni dosa-dosa mereka. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Inna lillahi malaikatan. Bahwa sungguhnya bagi Allah itu malaikat-malaikat tamshuna fi syawari'. Yang mana malaikat-malaikat itu beredar di jalan-jalan, yabhathun atau tabhathuna an majalisil ilm. Mereka mencari, berputar-putar di mana majelis dzikir, di mana majelis ilmu. Maka di saat mereka mendapati majelis ilmu seperti kita di sini sedang khutbah Jumat, majelis ilmu, maka dari para malaikat yang diutus oleh Allah sebagai pencari majelis ilmu, dia mendapati majelis ilmu di Darmasraya, di Sitiung 1 Blok B, ada khutbah Jumat, atau ada pelajaran ba'dal zuhur, ba'dal asr, maka malaikat yang mendapatkan majelis ilmu itu akan mengundang teman-temannya dari malaikat-malaikat yang lain, halummu ila ma ahwaju ilaikum. Halummu, ayo ikuti.
Apa yang kalian butuhkan dari majelis-majelis ilmu itu, aku mendapatkannya. Ikuti aku. Ternyata di Darmasraya, di Blok B, Sitiung 1. Maka di Ma'had Mukbil Al-Wadi, akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi majelis ilmu. Kemudian mereka menyimpankan sayap-sayap mereka. Ihtiraman li ahli ilm. Ihtiraman li tulabil ilm wa ridwan bihim. Mereka mengagungkan para penuntut ilmu dan pengajarnya. Mereka akan menyimpan sayap-sayap mereka sampai kepada langit-langit dunia. Ridho kepada perbuatan para penuntut ilmu dan pengajarnya. Kemudian setelah itu di dalam hadis yang panjang ini, Allah menanyakan kepada mereka, apa yang mereka lakukan. Dikatakan mereka bertasbih kepadamu, wahai Allah, dan bertahmid dan mengingatmu. Maka kemudian setelah itu disebutkan apa yang mereka paling cintai. Mereka menginginkan surgamu, ya Allah. Lalu ditanya lagi oleh Allah, apa yang mereka sangat cemaskan dan takutkan? Api nerakamu, wahai Allah. Maka di sini menandakan para penuntut ilmu, orang-orang yang takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, Ashidukum, fa inni ghafartu lahum. Maka saksikanlah, wahai seluruh malaikat, bahwa sungguhnya aku mengampuni seluruh yang ada di majelis ilmu tersebut. Maka ini keutamaan di dunia, di mana Allah mengampuni kita. Maka di saat kita belajar dalam satu hari 4 majelis, 3 majelis, dan seterusnya, maka betapa Allah mengampuni dosa-dosa kita di dalam setiap kita duduk di majelis ilmu. Maka ini adalah keutamaan bagi kita yang sangat besar. Dan begitupun di dalam keutamaan di dunia bagi para